Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online Ekonomi Makro untuk pertemuan pertama bagi mahasiswa non-rek dan mahasiswa semester 4B. Oke, kita langsung menuju ke kontrak pembelajaran yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Ada 16 kali pertemuan dan 2 kali ujian seperti biasanya. Ini adalah gambaran bab-bab dalam ekonomi makro yang akan kita pelajari. Kemudian ini adalah yang akan saya nilai, ada presensi, tugas, UTS, dan UAS. Nah, untuk tugas ini unsurnya hanyalah kuis dan tugas-tugas lain. Silahkan mengikuti seluruhnya karena nilai kuis akan membantu kalian untuk menambah nilai UTS dan UAS ketika nilai kalian nanti jatuh. Tidak akan ada presentasi per kelompok untuk mempresentasikan materi. Ini adalah buku-buku yang saya pakai. Kalian bisa menggunakan segala macam buku ekonomi makro. Nah, buku yang paling gampang dipahami adalah bukunya Sadono Sukirno ini. Tapi saya tidak mewajibkan kepada mahasiswa untuk memilikinya. Kemudian kita akan mulai ke pendahuluan, di mana pada pertemuan ini kita akan membahas pengertian ekonomi makro, perbedaan makro dan mikro, dan ruang lingkup ekonomi makro. Nah, ekonomi makro sendiri mempelajari masalah-masalah dalam kegiatan ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Misalkan dalam ekonomi mikro kita mempelajari permintaan dan penawaran pasar. Nah, di dalam ekonomi makro kita mempelajari permintaan dan penawaran secara agregat, keseluruhan dalam sebuah negara, seperti itu. Kemudian ini ada yang membedakan ekonomi mikro dan makro, bisa dipelajari sendiri. Intinya adalah kalau ekonomi mikro itu skalanya produsen kecil, skalanya rumah tangga, UMKM atau industri-industri kecil. Nah, kalau ekonomi makro itu secara nasional. Kalau industri itu membutuhkan bahan baku sebesar 1 ton per hari, satu industri. Nah, itu adalah skala mikro. Skala makronya apa? Seluruh industri yang sama membutuhkan bahan baku sebesar berapa ton per hari. Nah, itu contohnya begitu. Kemudian di dalam ekonomi makro kita juga mempelajari yang namanya inflasi, pengangguran, tabungan, investasi, seperti itu. Nah, ini adalah masalah-masalah yang akan dihadapi dalam ekonomi makro. Setiap negara pasti akan menghadapi hal-hal seperti ini. Ada pertumbuhan ekonomi, ketidakstabilan kegiatan ekonomi, pengangguran, kenaikan harga, neraca perdagangan, dan neraca pembayaran. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, di mana pengertiannya adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Itu. Nah, contohnya apa sih? Contohnya adalah investasi. Investasi menambah jumlah barang modal. Kalau industri-industri ini diberikan tambahan modal, suntikan modal, investasi berlebih, maka industri itu akan mampu memproduksi dengan skala yang lebih besar. Akhirnya apa? Akhirnya bisa memenuhi kebutuhan barang dan jasa masyarakat, atau bisa sisanya juga bisa diekspor. Nah, dari ekspor juga menghasilkan penghasilan atau devisa yang akan menambah pertumbuhan ekonomi suatu negara. Itu contohnya. Sisanya silahkan dibaca sendiri. Nah, kurva kemungkinan produksi dan pertumbuhan ekonomi ini digambarkan keadaan suatu negara di mana seharusnya atau kemungkinannya, contohnya ada di kurva AB nih ya, kemungkinannya produksi suatu negara itu ada di kurva AB, kurva ini AB ini. Nah, maksimum atau mungkin suatu negara itu bisa memproduksi sampai ini, perusahaan-perusahaan di dalamnya. Nah, pada kenyataannya yang dihasilkan hanyalah sebesar di titik M, seperti itu. Itu contohnya. Intinya adalah ketika digambarkan itu kemungkinannya lebih besar daripada kenyataannya. Kenyataannya ada di sini, padahal kemungkinannya sampai sini. Kemudian ketika kemungkinannya itu naik ke grafik CD ini, nah, negara itu baru bisa mencapai di titik P, katakanlah seperti itu. Jadi pada intinya adalah negara itu belum berproduksi secara maksimum, begitu.
Kemudian kita menuju ke ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Tentu, ketidakstabilan ini akan selalu dihadapi oleh seluruh negara, tidak terkecuali negara-negara yang sudah sangat maju. Nah, bagaimana dilihat dari kurva ini? Ini nanti penjelasannya bisa dibaca sendiri. Kalau dari kurva ini, nah seharusnya pendapatan nasional ini stabil seperti ini, terus naiknya garis lurus ke atas. Gitu. Pada kenyataannya siklus ekonomi itu menghadapi yang namanya konjungtur atau naik turun, business cycle gitu. Tidak ada perusahaan, tidak ada negara yang lurus bagus terus, tidak. Bahkan Amerika yang dia itu kaya itu pasti pernah mengalami suatu kemiskinan atau nilai dolarnya mereka jatuh seperti itu. Pasti pernah begitu. Itu yang namanya konjungtur atau siklus naik turunnya perekonomian gitu. Kemudian ada pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran itu contohnya adalah kalian mahasiswa. Mahasiswa kenapa disebut pengangguran? Karena mahasiswa masuk ke angkatan kerja. Angkatan kerja itu apa? Coba diingat dalam materi kependudukan atau baru dapat. Kalau angkatan kerja itu adalah orang-orang masyarakat yang sudah memasuki usia kerja, itu adalah angkatan kerja. Jadi sudah memasuki usia produktif. Biasanya adalah 15 sampai 64 tahun. Nah, usia kalian kan sudah lebih dari itu diantaranya kan. Makanya kalian itu disebut angkatan kerja. Nah, pengangguran sendiri adalah angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Kalau kalian itu juga disebut pengangguran, tapi namanya pengangguran tidak kentara atau tidak terlihat atau disguise unemployment. Pengangguran yang sebenarnya menganggur tapi tidak menganggur. Karena apa? Kalian masih sekolah seperti itu. Kemudian sisanya faktor-faktor pengangguran bisa dibaca sendiri. Oke, selanjutnya ke akibat buruk pengangguran. Kalau bayangkan, kalau suatu negara penduduknya banyak yang menganggur, apa yang terjadi? Negara itu jadi kacau balau pasti. Kenapa? Lah masyarakatnya aja tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Untuk membeli kebutuhan saja kurang uangnya. Mau dapat dari mana? Mau sehat dari mana? Mau umur dari mana? Seperti itu kan? Akhirnya apa? Akhirnya timbul sampai dengan kekacauan politik dan sosial begitu. Ya, nanti bisa dipahami sendiri ya. Yang selanjutnya masalah dalam ekonomi makro adalah inflasi. Inflasi itu apa? Kenaikan harga yang berlangsung terus-menerus dalam suatu perekonomian atau dalam suatu negara. Kalau naik harganya dalam 1 atau 2 periode itu belum bisa disebut inflasi. Tapi kalau naik terus dan itu merugikan masyarakat, itu bisa disebut dengan inflasi. Inflasi, pengangguran, nanti ada bab-bab tersendiri yang kita bahas selanjutnya. Ini silahkan dibaca dulu sementara. Kemudian ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu apa sih? Neraca pembayaran itu diperoleh dari kegiatan ekspor impor. Makanya neraca pembayaran dan neraca perdagangan akan berlaku di negara yang menganut sistem perekonomian terbuka. Nah, apa itu sistem perekonomian terbuka? Sistem perekonomian terbuka itu tadi seperti yang di awal, di mana negara itu membuka keran ekspor dan impor dari dan dalam luar negeri begitu. Jadi ada aliran modal yang masuk, ada aliran modal yang keluar, ada barang masuk dan barang keluar gitu. Ada plus minusnya dari sistem perekonomian terbuka. Ya, nanti bisa dipahami sendiri. Kalau kurang jelas silahkan ditanyakan. Nah, sekian. Selamat belajar mandiri tentang pendapatan nasional. Siapkan untuk kuis. Kuisnya sudah saya siapkan. Nanti kita akan kuis begitu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.